DPR RI menyinggung sikap Anwar Usman yang tak mau mundur dari jajaran Hakim Konstitusi. Katanya, sikap seperti itu sudah jadi kebiasaan pejabat di Indonesia. Anwar Usman tak mengundurkan diri usai dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam memutuskan perkara nomor 90/21/2023 soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Dalam konferensi persnya di Gedung MK pada Rabu 8 November 2023, Anwar Usman justru menyebut ada skenario yang berupaya membunuh karakternya. Paman Gibran Raka Buming Raka itu juga menyangkal tudingan yang selama ini dilayangkan kepadanya terkait penanganan perkara batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman mengatakan, itu fitnah yang tidak beralas hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi P3, Ahmad Baidowi menyinggung sikap tersebut. Menurut pria yang akrab disapa Awik ini, tidak mundur setelah terbukti bersalah merupakan kebiasaan pejabat di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Anda masih di Indonesia. Kalau di Jepang mungkin sudah mundur, kata Awik di media center DPR RI, Kamis 9 November 2023. Meski begitu, Awik menyerahkan sepenuhnya kepada Anwar untuk mengambil keputusan yang diyakininya. Bagi Awik, mundur atau tidak sama-sama konstitusional. Hanya saja, kata dia, itu perkara moral dan soal kepantasan saja. Saya kira itu sudah banyak tekanan dan permintaan kepada Anwar Usman. Sekali lagi, ini tergantung Anwar Usman. Apakah beliau akan mengedepankan jiwa kenegarawannya untuk memenuhi tuntutan harapan besar dari publik atau dia ingin bertahan di suasana nyaman? Pilihan itu ada semuanya, sama-sama konstitusional. Sekarang soal etik, moral, pantas dan tidak pantas saja, ujarnya. Anggota Komisi 2 dari fraksi PKS, Mardani Alisera pun tak absen untuk memberi tanggapan serupa. Mardani menilai putusan MK terkait pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua MK terkesan kompromistis. Kendati begitu, ia mengaku tetap menghormati keputusan MK. Tidak dipecat karena memang keputusan MK hanya menurunkan dari ketua MK. Tentu ini keputusan yang harus dihormati, walaupun terkesan kompromistis, kata Mardani kepada Forum Keadilan Kamis 9 November. Ketua DPP PKS itu percaya, sekalipun Anwar tidak mundur dari Hakim MK, tidak akan mempengaruhi hasil jika terjadi sengketa pemilu 2024. Sebab MK sudah memutuskan kalau Anwar tidak berhak mengadili sengketa pemilu. Selama ini sudah diputuskan oleh MK, Anwar Usman tidak berhak mengadili perkara yang terkait pileg, pilpres, maupun pilkada dan tidak bisa mengajukan diri kembali menjadi ketua MK. Ungkap Mardani. Sedangkan anggota Komisi 2 fraksi PAN, Gus Pardi Gaus, lebih memilih untuk menghormati keputusan MK. Menurutnya, hanya menurunkan Anwar Usman dari kursi ketua MK merupakan keputusan yang bijaksana dan maksimal. Putusan itu sudah maksimal. Keputusan yang diambil MK secara arif dan bijaksana walaupun ada di antara MK melakukan dissenting opinion, ujarnya kepada Forum Keadilan Kamis 9 November. Untuk itu, Gus Pardi memberikan apresiasi kepada MK terkait putusan tersebut. Saya mengapresiasi kepada MK yang sudah memutuskan berkaitan tentang kode etik terhadap MK, tandasnya.